Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ini saya sedang sharing saja lah, sharing tentang sebuah aplikasi atau website yang berguna ternyata untuk mendesain sebuah halaman website tanpa kita perlu menguasai coding HTML atau CSS ya. Nah, ini kebetulan kebetulan ada website kami, aplikasi PPDB online kami. Ini kebetulan template-nya ini dari, lupa saya namanya siapa, tapi dari website ini. Dan ini sudah template HTML-nya ini sudah kami pakai selama beberapa tahun, 3 tahun, ini mungkin tahun keempat. Nah, jadi saya merasa ini tampilannya terlalu simpel, sederhana, sehingga saya ingin bikin atau cari template HTML yang bisa digabung dengan aplikasi PPD kami. Jadi bisa dijadikan landing page untuk aplikasi PPDB online kami yang sudah masuk tahun keempat. Nanti untuk video aplikasi ini saya akan bikinkan supaya nanti Bapak Ibu para pegiat IT madrasah yang tertarik ingin menggunakan aplikasi PPDB online kami, nanti bisa saya hubungkan dengan developernya. Kebetulan developernya beliau itu anak beliau pernah menjadi murid saya di keterampilan komputer, dan sekarang anak beliau sudah kuliah di tahun kedua atau ketiga mungkin di Yogyakarta, di UNY, Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, ini aplikasi PPDB kami. Dan sebelum saya ke nicepage.com ini, saya kebetulan juga sudah ada download template HTML. Jadi misalkan template HTML yang saya peroleh dari, ya biasalah cari-cari di internet. Ini ada kebetulan HTML ya, jadi landing page HTML supaya tidak terlalu susah untuk mengeditnya. Ini jadi ada kayak gini, template HTML dari Clever. Karena saya perlu sebuah landing page yang nanti ketika dibuka di HP itu tidak berat, kemudian tampilannya bagus, membuat orang lain suka, dan juga informatif. Jadi nanti saya cuma perlu semacam kayak slider kayak gini ya, slider atau foto, dimana nanti bisa ditaruh nama aplikasi kami. Kemudian juga nanti ada, jadi misalnya saat mengklik orang bisa download brosur atau diarahkan ke halaman web yang lain. Nah, jadi ada template HTML dari Clever ya, dan ini belum saya edit sama sekali karena masih mencari inspirasi apa yang nanti mau diisi. Tapi biasanya sebuah halaman PPDB online itu menurut saya ya, biasanya hanya menampilkan misalkan kapan atau menampilkan foto, kemudian kapan pendaftarannya. Jadi pendaftarannya dimulai dari tanggal kapan sampai tanggal kapan. Kemudian juga nanti terkait informasi, misalkan langkah-langkah mendaftar seperti apa, nanti juga bisa ada link videonya. Dan terutama sekali sih buat saya yang paling penting adalah kebetulan aplikasi kami ini mewajibkan pendaftarnya itu untuk punya akun. Jadi nanti ada pilihannya, sudah punya akun atau belum. Jika belum, klik ini. Jika sudah, klik ini. Jadi nanti kalau misalkan belum punya akun, klik ini, nanti diarahkan untuk membuat akun PPDB yang baru. Sementara jika sudah punya akun, nah maka nanti tampilannya berbeda. Jadi ini yang wajib ada. Kemudian juga nanti ada fitur di landing page PPDB kami untuk menghubungi panitia, dan ini langsung terhubung ke WA.
Nah, jadi yang biasanya kerap jadi masalah sebenarnya untuk yang tag ini ya, ini sudah ada disediakan di aplikasi PPDB kami, cuman saya rasa tampilannya inilah kurang begitu bagus tampilannya. Memang sih informatif, cuman terlalu sederhana, simple gitu. Makanya kemudian di tahun keempat saya mikir harus mencarikan landing page yang cukup bagus lah. Nah, ini salah satu pilihan saya juga. Belum diutak-atik sama sekali, baru sampai di bagian editing nama aplikasi. Kemudian juga ada satu baru beberapa hari yang lalu saya ketemu dari sebuah aplikasi PPDB ternyata menggunakan template Bootstrap ya kayak gini. Ini juga baru sampai di halaman depan sini aja. Nah, jadi rencananya ini nama, kemudian di sini mungkin semacam perkenalan singkat tentang madrasah bisa atau tentang PPDB online kami, dan di sini nanti ada foto, mungkin foto yang mencerminkan PPDB online kami. Nah, di sini nanti rencananya mau diisi dengan daftar siswa, jumlah siswa, kemudian jumlah keterampilan, kemudian mungkin jumlah siswa, jumlah sudah ya, keterampilan ini jumlah kelas, mungkin jumlah kelas yang kami miliki, dan ini terakhir mungkin jumlah guru dan staff. Nah, kemudian di bagian sini yang saya bayangkan adalah nanti 3 jalur. Jadi jalur prestasi, jalur ma'had karena kami punya asrama, kemudian yang terakhir jalur reguler. Nah, kemudian di sini nanti ada berapa nih? Ada 12 ya. Kebanyakan 12, mungkin nanti dijadikan 8 saja. Karena nanti ini akan saya taruh tulisan keterampilan. Jadi keterampilan komputer itu kan kami ada 3. Nah, nanti taruh sini keterampilan teknik bisnis sepeda motor, mungkin seperti itu ya. Nah, kemudian yang ini nanti yang saya bayangkan nanti akan saya isi dengan tutorial. Dan yang terakhir di sini nanti saya pasang foto panitia PPDB. Jadi nanti mungkin kalau teman-teman pegiat IT madrasah ingin melihat cara saya merubah, nih sebenarnya gampang ya, karena hanya halaman HTML. Jadi nanti kita tinggal masuk ke file HTML-nya nih seperti ini. Kemudian kita klik kanan open with, kebetulan saya menggunakan Visual Studio Code. Misalkan ya kita mau mengganti tulisan ini about us ini menjadi mengenal MAN 2 atau informasi umum misalkan ya, informasi PPDB. About us ini kita ganti menjadi informasi PPDB. Nah, jadi nanti kita bisa cari di bagian yang ada tulisan about us nih ya. Nah, ini about us ini kan about us ya. Nah, yang ini bisa kita ganti menjadi informasi PPDB misalkan ya. Informasi PPDB. Nah, baru kemudian kata-katanya diganti menjadi yang kita inginkan. Nah, ini juga nanti bisa dilihat di bagian yang saya tandain ini. Ya, ini. Jadi halaman informasi PPDB tadi itu file JPG-nya atau file fotonya ini namanya about. Jadi nanti bisa kita ganti ya. Seperti ini. Misalkan saya tunjukkan. Karena kan biasanya kita hanya perlu tulisan dan ini misalnya ini ya. Ini kita ganti misalkan menjadi menjadi foto dari madrasah kita. Misalnya kita ambil dulu fotonya. Kita ambil foto, misalkan ini ada kebetulan foto. Nah, ini foto dari madrasah kami ya. Kemudian saya copy saja. Saya kopikan ke tempat landing page tadi berada. Biasanya foldernya berada di folder aset ini. Kemudian EMJ. Ini bisa kita lihat di sininya, Pak Ibu. Nah, ini bisa kita lihat di folder aset, folder EMG, kemudian nama filenya about. Jadi nama filenya about. Nah, yang ini ya kan. Ini kita paste dulu foto tadi. Nah, ini bisa kalau saya pribadi, ini bisa dengan cara saya ganti saja nama file ini
Yang asalnya about ini menjadi, misalkan di sini menjadi about 2 ya. Jadi about 2. Yang ini kemudian yang file foto yang baru kita ganti menjadi about tadi. Nah, jadi ini file yang aslinya ada angka 2-nya ya, sementara ini yang kita tambahkan. Nanti ketika kita refresh, fotonya nanti akan berubah. Nah, seperti ini. Oh ya, ini about asli belum ya? Belum kita ganti ya? Oh, ini belum kita ganti. Ini kita Ctrl S dulu. Kita simpan, kemudian kita refresh lagi. Seharusnya nanti berganti. Nah, seperti ini. Nah, itu sekedar gambaran saja. Contoh cara saya mengedit HTML. File HTML relatif lebih mudah Bapak Ibu, karena hanya perlu kemampuan visual saja dan tidak perlu sih coding, kecuali mungkin jika ingin merubah beberapa hal yang mungkin seperti ini ya. Ini tulisan ini kan terlalu besar, bisa diganti menjadi tulisan yang standar seperti ini. Maka nanti kita setidaknya punya pengetahuan tentang HTML. Ini seperti ini. Nah, ini kan kebetulan kalau Bapak Ibu lihat, kenapa tulisannya menjadi tulisan volume datum ya, ini volume datum ini. Nah, volume datum ini kita lihat. Nah, yang ini kan lebih besar nih dari yang di sini. Sementara mungkin kita pengen yang kecil aja seperti ini. Maka nanti kita ganti headingnya. H3 ini melambangkan heading ya. Jadi misalkan headingnya kita rubah menjadi heading 4 misalkan ya. Dan jangan lupa di HTML itu nanti ada tag pembuka, ada tag penutup. Nah, ketika kita Ctrl S, kita simpan, maka tulisan yang ini nanti akan berubah menjadi lebih kecil. Nah, tapi kecilnya kan tidak terlalu kelihatan ya. Seandainya kita ganti aja ke paling kecil, misalkan H6 ya, heading itu sampai 6 ya. H6, kemudian ini kita ganti menjadi H6. Kita simpan, Ctrl S. Nah, nanti akan jadi kecil seperti ini. Jadi itulah tadi yang saya bilang dengan pengetahuan tentang HTML. HTML, CSS itu menjadi penting ketika kita ingin mendesain atau mengutak-atik entah itu tulisan, pewarnaan, style, kemudian juga foto seperti ini. Ya, dan untuk tutorial tentang cara mempelajari HTML ini saya kira sudah sangat banyak ya di YouTube. Bapak Ibu mungkin bisa belajar mandiri di sana. Oke, ini kita kembalikan ke heading yang sebelumnya ya. Kita taruh aja heading 4. Ini tadi heading 4. Kita simpan kembali. Kemudian kita lihat yang ingin dirubah. Nah, ini sama juga ya halnya. Mungkin kalau untuk pewarnaan ya, ini karena warnanya dominan warna biru, nanti sebenarnya bisa aja diganti warna hijau. Nanti melihat struktur coding dan terutama di CSS-nya sini. Nah, di sini kan terlihat nih row-nya, kelasnya. Nah, nanti bisa dilihat lagi di file CSS-nya sini. Nah, di sini file CSS-nya, di style-nya. Kita buka dengan Visual Studio Code. Kita lihat ya yang warna hijau. Ya, warna hijau tadi apa saja ya tulisannya? Oh sorry, warna biru ya. Warna biru jadi misalkan login akun PPDB ini. Login akun PPDB berarti headernya ini ya, header logo ya, header logo putih, login akun PPDB. Nah, ini juga kita harus melihat di sini di login akun PPDB ya. Login akun PPDB, coba download browser PPDB ya. Oh, ini login akun PPDB. Nah, berarti kita harus ke atas lagi.
login akun PPDB. Ya, di sini. Nah, di sini kelasnya get started button ini ya. Nah, yang ini kita lihat di style CSS-nya. Ya. Apa tadi tulisannya? Get started ya. Jadi bisa kita cari di sini get. Nah, di sini get started buttonnya ini kan warnanya biru ya. Jadi jika kita perbesar nih, ini warnanya biru. Nah, ini bisa kita ganti menjadi warna lain. Misalkan, ini kita klik ya kayak gini. Kemudian kita arahkan kursor kita ke sebelah sini. Nah, ini misalkan kita ganti warna hijau. Coba kita periksa lagi. Ini sudah ketemu warna hijau. Dan ini kode yang seperti ini. Kemudian ketika kita tekan Ctrl S, kemudian kita refresh lagi. Nah, di sini akan berubah menjadi warna hijau yang ketika diarahkan berubah menjadi warna biru. Nah, begitu juga yang di sini tadi, learn more ini tadi. Ini kan berarti di CSS. Nah, CSS itulah yang mengatur salah satunya tadi tentang penggantian warna. Sama juga nih PPDB Manda ini ya. PPDB Manda ini bisa kita cek di codingnya. Kita harus buka dulu index.html PPDB Manda ya. Kita lihat di paling atas. Nah, ini di sini kelasnya kelasnya ini logo Mr. Auto. Jadi di sini bisa kita cari logo ya. Logo. Nah, ini mungkin ya header logo A ini. Ini warnanya biru, kemudian kita ganti ke warna juga hijau. Atau nanti kita samakan saja kodenya dengan yang tadi di atas. Kemudian kita di save ya. Kita coba. Nah, ini juga berubah menjadi warna hijau. Jadi seperti itu gambarannya kalau kita mengutak-atik melalui manual ya, dengan cara manual. Artinya dengan cara manual itu tadi kita harus melihat ke file HTML-nya. Nah, ini sama juga ketika kita memilih why choose mentor, kita coba cari tulisannya why ya, WHY. Nah, ini why choose mentor ini. Nah, kita lihat untuk kelasnya yang antara dua nih. Kelasnya ini bisa raw, bisa konten. Kita lihat dulu. Konten sepertinya ya, konten. Kelasnya konten. Ini kita cari di style CSS-nya konten. Nah, ini ada kelas kelas konten karena ini begitu banyak. Kita cari dulu tadi tulisannya div kelasnya, kalau tidak raw konten ya. Oh, di sini ada section ID-nya YAS. Nah, berarti kita cari di sini YAS saja. YAS. Nah, kayak gini ya, YAS konten. Nah, ini YAS konten ini paddingnya sekian, backgroundnya nih ya, warna biru. Nah, ini bisa kita seperti tadi juga kita klik, kemudian kita arahkan warna hijau. Cuma seharusnya hijaunya ini kita samakan dengan kode yang pertama tadi. Kita kode yang pertama. Lupa tadi ya, seharusnya nanti kita catat, kita copy paste. Untuk yang tadi yang sudah kita ganti warnanya harusnya warna hijau. Kita balik ke sini ya, harusnya warna hijau.
Nah, hijaunya ini kan ada beberapa macam nih. Nah, gitu. Jadi seharusnya ini nanti kode warnanya nih kita copy paste. Jadi kalau misalkan pengen semua warnanya seperti itu, nanti kita tinggal ganti dengan kode warna yang sama. Jadi ketika kita save, ini warna biru nih akan berubah menjadi warna hijau. Nah, jadi ini kalau mau ngedit ya, terutama kalau ngedit yang punya orang yang sudah jadi seperti ini, memang perlu waktu khusus dan perlu pengetahuan khusus. Nah, makanya kemudian berangkat dari pengalaman mengutak-atik yang seperti ini ya. Kalau tulisan kan gampang ya, or professional trainer. Jadi misalkan or professional trainer kita cari di sini. Makanya saya menganjurkan pakai Visual Studio Code karena ada fitur seperti ini, professional. Nah, ini kan bisa kita ganti. Ini kan ketemu langsung nih, ketemu langsung bisa kita ganti dengan kata-kata panitia PPDB. Kita Ctrl S. Kemudian kita refresh lagi. Nah, nanti akan berubah. Termasuk juga tulisan-tulisan di sini. Pada intinya seperti itulah, Bapak Ibu. Ini mengedit, dan kemampuan mengedit ini saya ajarkan juga ke siswa-siswi kami di keterampilan komputer, keterampilan operator komputer, jurusan TKJ dan pemrograman web. Salah satunya mereka harus punya kemampuan untuk setidaknya mengutak-atik. Mengutak-atik itu dan memang harus memerlukan kemampuan dasar HTML dan juga CSS. Karena seperti tadi, kita mau merubah yang warna apa jadi apa, itu juga perlu HTML dan CSS. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, ini kemudian saya menemukan satu website yang baru saya coba, nicepage.com. Ini mendaftar, kita kalau mendaftar itu dapat kesempatan untuk mencoba fiturnya, fitur premiumnya ya, selama 7 hari. Ini jika Bapak Ibu lihat di bagian paling atas. Nah, ini ada premium 7 hari ya. Kita bisa mendesain. Jadi misalkan contohnya saya lagi mencari nih template HTML yang bisa saya gunakan untuk tadi membuat landing page PPDB. Lalu ketemulah saya misalkan salah satu contoh ini personal campus education HTML template. Ini saya lihat, wah, ini saya sudah membayangkan nanti ini dirubah fotonya menjadi apa, tulisannya dirubah menjadi apa. Kayak gini ya. Nah, kemudian ketika mau download ini, ternyata kita diarahkan untuk menginstal aplikasi dan mendaftar. Nanti aplikasi seperti ini tampilannya. Dan kerennya lagi, kita bisa langsung mengedit di sini tanpa yang tadi saya jelaskan di awal. Kan saya perlihatkan kepada Bapak Ibu cara saya mengedit sebuah halaman HTML menggunakan Visual Studio Code. Nah, kalau ini bisa langsung. Jadi bisa langsung di aplikasi yang mereka minta kita untuk menginstal, dan kita bisa leluasa untuk, misalkan contohnya ya, saya kan nanti mau halaman landing page itu, ini ada tulisan, ini ada logo ya, nanti ada logo, kemudian ada menu yang bisa saya rubah, ada tulisan, fotonya bisa diganti, ini misalkan saya ganti fotonya. Nah, fotonya ini saya change image, kemudian jika saya upload filenya, misalkan saya upload tadi, saya upload foto ini ya mungkin ya. Nah, jadinya seperti ini. Nanti tinggal disesuaikan saja nih, karena latarnya putih berarti nanti tulisannya. Nah, ini juga tulisannya bisa kita rubah warnanya menjadi mungkin di CSS-nya ya. Kita tunggu dulu CSS plus. Oke, kita tidak bisa menambahkan di sini. Mungkin nanti bisa kita kita lihat di bagian template HTML-nya nanti ya, jika sudah jadi. Nah, jadi nanti kurang lebih seperti ini gambarannya.
Jadi kita bisa mengganti gambar, mengganti tulisan langsung di aplikasi sini. Seperti yang tadi saya jelaskan kepada Bapak Ibu, PPDB kami itu ada jalur prestasi, ada jalur mahat berasrama, kemudian jalur reguler. Nah ini nanti mungkin akan saya taruh foto semacam kayak spanduk lah gitulah, foto spanduk PPDB. Kalau ini kan untuk menghias saja. Nah kemudian di bagian bawah sini ini pilihan keterampilan, jadi nanti saya akan isi yang ini dengan misalkan salah satu keterampilan yang ada di tempat kami itu teknik ya, teknik bisnis sepeda motor kayak gini. Nah kemudian di sini nanti kita tinggal double klik dan kemudian kita kontrol A, teknik bisnis kebun. Setelah itu agribisnis perikanan air tawar. Nah, kemudian nanti ada teknik elektro dan komunikasi. Nah, berikutnya ada tata busana ya. Tata busana. Kemudian ada tata boga. Kemudian di sini ada operator komputer. Harusnya sih ada 8 ya teman-teman. Tapi karena ini keterbatasan desain, kalau 8 ini dibagi, mungkin sebenarnya bisa dikasih jadi 4 ya, seperti ini. Tapi kebetulan saya memilih pendekatan ya biarlah yang 6 ini aja. Nah ini juga seperti tadi, foto ini bisa kita rubah. Jadi bisa langsung kita rubah di sini. Dan sepanjang kita sudah menyiapkan file fotonya, nanti bisa kita langsung upload di sini. Nah, misalkan kita, dan ini untuk keseragaman gambarnya ya. Untuk keseragaman gambar ini seharusnya kita semacam kita sudah siapkan lah, kebetulan saya tidak menyiapkan. Jadi mungkin kita ambil yang mendekati ya. Yang mendekati itu misalkan nanti untuk tapi sebenarnya bisa diganti, jangan khawatir Bapak Ibu ya. Bisa diganti dengan yang Bapak Ibu inginkan. Nah, untuk sekedar pemanis saja ya. Jadi nanti kita bisa untuk sepeda motor mungkin kita ambil yang ada gambar mobil ini saja. Ini kita small aja. Oh iya, ini sudah habis. Karena tadi saya sudah mendownload yang ini. Sudah menggunakan fitur downloadnya. Jadi bisa kita ambil seperti ini. Jadi misalkan kita taruh dulu nih foto yang sudah tersedia. Jadi nanti bisa kita ambil misalkan yang ini misalkan ya. Nah, kemudian yang ini kan sudah 3 nih. 1, 2, 3, 4. Nah ini kita ganti yang ini supaya beda dengan foto yang tersedia. Misalkan kita ambil yang ini, kemudian yang ini juga kita ambil yang berbeda. Nah seperti ini. Begitu juga untuk foto-foto. Jadi yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa inilah yang tadi saya bayangkan desainnya.
Mungkin kekurangannya satu lagi ya, belum. Oh ya, ada satu lagi yang masih harus saya tambahkan. Nah, ini nanti menariknya kita bisa menambahkan, misalkan nih di sini disebutnya section ya mungkin, atau block ya. Block kalau tidak salah ini. Ah ya, block. Block itu nanti mungkin terpisah. Mungkin kalau bahasa HTML ya, HTML atau CSS kayak gitu nih, ada block kemudian ada elemen. Nah, di sini kan ada blok, ada elemen. Ini saya belum tahu, kemungkinan besar ya kalau elemen menyatu dengan desain sebelumnya, sementara kalau blok ini ada semacam jarak lah, jarak antar blok ini. Jadi kita tambahkan misalkan satu, coba kita coba ya, kalau kita add elemen apa yang nanti muncul. Elemennya kita mau rencananya menambahkan sosial media. Nah, ini yang menariknya ya, dari Nice Page ini, aplikasi Nice Page, kita bisa memilih desain yang sudah ada, yang langsung jadi seperti ini. Jadi misalkan karena saya perlu yang sosial media ya, sosial media, nah berarti saya pilih yang ini saja. Kita lihat, oh di atas ya, salah ya tadi kita, seharusnya di bawah ya, ini kita hapus. Nih kalau misalkan keliru, salah bisa kita hapus. Nah ini kita hapus juga. Iya, karena tadi kita keliru ya, mungkin menaruh kursornya. Jadi seharusnya di sini ya. Kita taruh blok apa tadi ya? Terus ini tambahkan elemen. Tadi elemennya adalah social icon ya, social icon di sini. Sekali lagi kita lihat. Wah, nah kalau kayak gini kita pindahkan saja. Nah, ini kita pindahkan ke area paling bawah ya. Tunggu dulu. Ini kalau kita hapus dulu bagaimana nih? Kita hapus. Nah ini ya, kita undo saja. Kita undo. Nah sampai ke sini tadi. Ini sudah sampai sini sebenarnya sudah tidak masalah ya. Kecuali mungkin tadi ini aja. Mungkin di sini. Ini kita harusnya naruhnya di sini. Nah, ini kita harusnya naruhnya di sini bagian footer. Nah, kemudian di bagian footer inilah yang kita tambahkan elemen. Nah, tambahkan elemen, kita pilih social icon yang ini tadi. Tadi kita lupa ya, taruh kursornya di sini. Nah, yang ini tadi kita taruh ke bawah lagi. Masih belum. Oh, sorry. Betul tadi ya. Di nomor ya sini. Nah, jadi ini sudah ada belum akun follow us sosial media. Sebenarnya ada satu lagi tentang apa namanya itu, jika orang tidak bisa mendaftar, itu tutorial atau penjelasannya. Tutorial penjelasannya mungkin nanti di sini aja ya. Nanti di sini kita taruh, ini kita ganti. Ini kita ini jadi satu dengan ini ya, jadi tidak bisa diganti. Ini bloknya sudah betul. Kalau bagian sininya ya tidak apa-apa, nanti kita taruh aja misalkan
untuk yang link ini ya, link button ini. Nah, jadi misalkan kita tambahkan saja. Oh, ini keliru ya, salah. Oke, kita undo saja. Oh, tadi malah ke sini ya undo-nya. Iya, betul. Jadi mungkin kita perlu menambahkan satu halaman lagi. Sebelum di sini ya, ini kita tambahkan satu blok lagi, blok atau elemen ya. Oke, kita perlu semacam ini kita coba apakah pas. Nah, semacam keterangan lah itulah. Keterangan, jadi misalkan langkah pertama, langkah kedua, ini kayak semacam persyaratan lah, bisa juga persyaratan PPDB online. Jadi mungkin persyaratan PPDB online itu harusnya kita taruh di sini ya. Di sebelum punya akun berarti kita taruh mana tadi? Kebungan mana nih? Oh iya, boleh lah. Nah, jadi di sini kita tulis oke, nanti kita edit di file HTML-nya saja nih. Jangan-jangan sudah melebihi dari batas maksimal sebuah desain. Nah, yang menariknya dari aplikasi ini, dari website ini, nicepage.com ya. Karena kita menggunakan fitur premiumnya selama 7 hari, ini bisa kita publish dalam bentuk file HTML. Misalkan saya pilih HTML ya. Kemudian saya pilih dalam bentuk zip. Saya tulis ppdb new misalkan. Kemudian saya export HTML-nya. Kita lihat apakah bisa. Ini kita tutup ya. Sepertinya masih berproses. Kita tutup juga. Kita tutup untuk memastikan ini lancar. Ini betul. Atau masih berproses ya, kita tunggu.